cahaya, digolongkan orang-orang yang salih dan diberikan cahaya kepada wajah-wajah kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda beliau, naddarallahu imra'an. Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang sami'a maqalati, yang mendengar ucapanku, fawa'aha, kemudian dia memahaminya, fa'addaha, kemudian mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana dia mendengarkan. Dan keutamaan tersendiri orang yang belajar hadis dan menyampaikan hadis. Maka kita berharap dengan aktivitas kita saat ini kita mendapatkan kemuliaan yang beliau sallallahu alaihi wasallam janjikan, ya. Baik, kita masih membahas al-hadits tsani, yaitu hadits Jibril. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idh tala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a كفه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان. Kita sampai pertanyaan Jibril yang berkata fa'akhbirni 'anil ihsan. Jibril bertanya dalam wujudnya seorang manusia, berwujud seorang manusia, ya, yang saat itu sebagian ulama mengatakan berwujud seorang sahabat bernama Dihyah. Dia berkata fa'akhbirni, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku an ibadah, bagus dalam meninggalkan kemaksiatan, bagus dalam berakhlak, bagus dalam berilmu, dan bagus dalam semuanya. Jadi ihsan ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sempurna. Sifat wajib, ihsan yang wajib bagi setiap muslim adalah dia memperbaiki amal ibadahnya dengan cara mengikhlaskan niat, berharap ibadahnya hanya untuk Allah, berharap pahala dari sisi Allah, berharap ridha dari Allah, tidak karena makhluk lain, tidak karena manusia, tidak karena yang lain. Benar-benar dilakukan karena bentuk ketundukan dan harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Serta amal perbuatannya tidak menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang beliau contohkan, sesuai yang beliau arahkan, tidak membuat-buat sendiri. Ini ihsan yang wajib. Ini wajib bagi setiap muslim. Kalau kita tidak melakukan ihsan yang wujudnya seperti ini, amal ibadah kita tidak akan diterima. Kita sholat, ya, kalau kita tidak niatkan karena Allah, ibadah kita tidak terima. Kita sholat sudah ikhlas, tetapi tata cara kita salah. Contoh sholat subuh 3 rakaat, sholat subuh dengan tata cara tersendiri pakai bahasa Indonesia, ini tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena syarat terimanya ibadah ihsan itu demikian. Menuntut ilmu, ya, pertama niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ilmu yang kita cari harus ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sia-sia. Ilmu yang sia-sia seperti apa? Ilmu filsafat atau ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali, tidak bermanfaat di dunia dan juga tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Ini adalah ihsan yang wajib. Jadi kita harus semuanya harus ihsan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya.
Allah akan menguji siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik ikhlas serta sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan malaikat Jibril tentang masalah ihsan, menjawab dengan jawaban dengan definisi ihsan yang sempurna. Ihsan yang sempurna, tingkatan dari kebanyakan orang. Ya, seperti umumnya. Beliau alaihi salatu wassalam di sini menyebutkan dua kondisi yang tingkatan sempurna. Pertama, tingkatan musyahadah, yang kedua tingkatan muraqabah. Tingkatan yang paling tinggi tingkatan musyahadah, yaitu anta budallaha ka'annaka tarah. Tingkatan di bawahnya ada tingkatan muraqabah. Jadi kalau sesuai tingkatan yang wajib adalah ihsan, yaitu beramal ikhlas serta sesuai sunnah Rasulullah. Berikutnya di atasnya adalah muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tingkatan yang paling tinggi yang dicapai oleh para ahli ilmu, ulama, rabbaniyin, orang para nabi dan syuhada, as-salihin. As-salihin itu adalah tingkatan musyahadah. Baik, kita jabarkan sedikit. Tingkatan ihsan yang sempurna, ya, kata beliau alaihi salatu wassalam, hendaknya kita berusaha beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Ya, namanya maqam musyahadah, maqam menyaksikan. Jadi ketika musyahadah melihat Allah seperti apa? Melihat Allah dengan sifat-sifatnya. Kita ketahui dari Al-Qur'an dan hadis bahwasanya Allah Sami', Allah Maha mendengar. Maka ketika kita berucap, ketika kita melakukan sebuah perbuatan, kita seakan dalam hati selalu hadir bahwasanya kita melihat, ya, apa yang kita perbuat ini disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita ucapkan ini didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun yang kita ucapkan berbisik-bisik, walaupun yang kita ucapkan bahkan belum sempat terucap lisan, masih terbetik dalam hati, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini maqam musyahadah. Ketika seorang memiliki maqam seperti ini, dia selalu mawas diri, dia selalu waspada, ya. Semuanya dia dikaitkan dengan Allah, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang yang maqam musyahadah, ketika kita memiliki sifat seperti ini, melihat angin yang membawa awan yang gelap, kita akan menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang membawa angin ini, yang mengumpulkan awan ini dengan angin yang diperintahkannya. Ketika kita melihat air hujan yang turun, kita hati menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alladzi anzala minas sama'i ma'an, yang menurunkan air dari langit ini sebagai rahmat dan kadang juga bisa menjadi azab. Ketika kita melihat sebuah kejadian yang seperti saat ini ada ledakan luar biasa di sebuah negeri muslim, kita menyaksikan bahwasanya tidaklah itu terjadi melainkan atas takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Walaupun bagaimanapun orang merangkai, orang berencana, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan terjadi, maka tidak akan terjadi. Itu adalah pandangan orang yang musyahadah, yang seakan-akan melihat Allah Azza wa Jalla. Ketika sholat, ketika takbir Allahu Akbar, di lisannya mengucapkan Allah Maha Besar. Dia menyaksikan dengan hatinya bahwasanya dia itu kecil. Gunung ini kecil, bumi ini kecil. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Bahkan kita tidak lebih besar daripada makhluknya yang lain. Kita tidak lebih besar dari arsy Allah, dan Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari semua makhluknya. Dan tidak patut kita dalam salat kita di hadapan Zat yang Maha Besar kita sembrono, tidak fokus, tidak tunduk, tidak merasa rendah. Ini sombong. Kita kecil merasa besar. Ya, orang yang musyahadah ketika mengucapkan Allahu Akbar, dia tahu, dia melihat, dia menyaksikan Allah Maha Besar. Saya tidak patut untuk sembrono dalam salat saya. Ya, ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin, baca Al-Fatihah memuji Allah, dia menyaksikan bahwasanya semua nikmat yang ada ini
Allah berikan, sehingga dia ketika memuji Allah dan memuji dengan hati sungguh-sungguh dan merasa bersyukur betul, sehingga tidak tampak kekurangan dari nikmat yang Allah berikan, ya, merasa puas, merasa berharap kenikmatan yang lebih di surganya kelak, berharap senantiasa mendapat ridho Allah Azza wa Jalla. Ini adalah maqam musyahadah. Ketika berpuasa menahan lapar, ya, bangun sepertiga malam, kemudian tidak makan dan minum, menahan diri, dia melaksanakan itu dengan maqam musyahadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat diri saya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan baik dari sisi duniawi dan akhirat dalam ibadah yang disebut puasa ini. Allah berikan janji-janji yang luar biasa dan janji Allah pasti ditepati. Allah akan memberikan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Ini maqam musyahadah. Ketika ketika dia mengeluarkan zakat hartanya, maka dia maqam musyahadah. Ketika maqam musyahadah, dia yakin harta yang dikeluarkan ini akan untuk perutnya, karena harta yang dikeluarkan dari jalan zakat dan sedekah ini akan menolongnya di yaumul qiyamah, akan menjadi simpanannya di akhirat nanti. Dan dia yakin bahwasanya itu tidak mengurangi, harta yang diinfakkan tidak mengurangi dari harta miliknya. Ini adalah maqam musyahadah. Jika kita belum mampu melakukan maqam ihsan yang maqamnya musyahadah ini, kata beliau, fa illam takun tarah, jika engkau belum bisa berada dalam maqam musyahadah, fa innahu yarak, maka sadarlah, wujudkan kesadaran dalam hatimu bahwasanya Allah melihatmu. Ini maqam muraqabah, yaitu merasa diawasi. Kalau tadi menyaksikan, sekarang merasa diawasi. Rasa takut lebih menguasai daripada rasa harap. Jadi ketika dia sholat kemudian kok mempermudah, tidak khusyuk, maka rasa takut, saya dilihat Allah, Allah akan menghukum kesalahan-kesalahan saya. Ini adalah maqam muraqabah. Kalau kita tidak mampu musyahadah, paling tidak kita berusaha maqam muraqabah. Kalau ini tidak mampu juga, maka usahakan yang kadar wajib. Ini adalah makna ihsan, kata beliau alaihi salatu wassalam, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian mereka Jibril kembali bertanya, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahu kepadaku tentang peristiwa sa'ah, hari kiamat. Ini tanyakan kapan terjadinya hari kiamat. Qala, beliau alaihi salatu wassalam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu tentang kapan waktunya kiamat itu dibanding orang yang bertanya. Artinya yang bertanya dan yang ditanya tidak tahu masalah ini. Menunjukkan bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam tidak mengetahui perkara ghaib. Begitu juga malaikat Jibril tidak mengetahui perkara ghaib. Apalagi perkara terjadinya hari kiamat, waktu dan harinya, tidak ada yang tahu, tidak bisa ditebak. Allah Subhanahu wa taala yang hanya saja yang tahu. Bahkan datangnya hari kiamat itu nanti secara mendadak, secara tiba-tiba, ketika orang-orang dalam kondisi lalai. La ta'tikum illa baghtah, dalam surah Al-A'raf ayat 187 Allah mengatakan la ta'tikum illa baghtah, tidaklah hari kiamat itu datang kecuali secara tiba-tiba. Ini kalimat pertanyaan jawaban beliau tidak tahu, ya, dalam ayat Al-Qur'an datang secara tiba-tiba. Ini harusnya menggerakkan hati kita, menghidupkan hati kita agar waspada. Jangan sampai kita mendapati hari kiamat yang datang secara tiba-tiba, sedangkan diri kita dalam kondisi tidak taat, tidak berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang hatinya memiliki keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali kalian mati kecuali dalam kondisi berserah diri kepadanya.
Jadi takwa terus berusaha kapanpun, dimanapun, sehingga nanti ketika datang hari kiamat, ketika waktu ajal, kita masih dalam kondisi muslimun, yaitu berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Maka tunjukkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda hari kiamat yang ditanyakan malaikat Jibril ini adalah tanda-tanda yang di kiamat yang sugro, yang kecil, ya. Tetapi dengan jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus menjadikan kita ketika melihat kebenaran atau wujud dari sabda beliau tanda ini, harusnya kita semakin sadar, semakin yakin akan pentingnya mempersiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, yang sebaik bekal adalah ketakwaan. Dan tanda-tanda yang beliau alaihi salatu wasallam sebutkan di sini tidak mengisyaratkan apakah tanda-tanda yang bersifat buruk atau tanda-tanda yang bersifat baik. Ada yang tanda-tanda datangnya hari kiamat itu dengan tanda-tanda yang baik, seperti turunnya Nabi Isa, itu adalah tanda kebaikan. Kemudian hujan yang dalam waktu yang lama, itu tanda kebaikan. Kemudian kemakmuran dimiliki seluruh manusia, itu tanda-tanda kebaikan. Adapun tanda-tanda keburukan diantaranya adalah turun dajjal atau kemarau dan sebagainya. Qala, beliau menjawab, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Di sini maknanya adalah seorang budak kemudian dia hamil, lahir, dan anaknya menjadi tuan bagi dia. Kenapa bisa demikian? Karena dalam hukum syariat Islam, apabila seorang budak ini ya digauli sama majikannya, kemudian hamil dan lahir, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, maka anak ini statusnya bukan budak, tetapi statusnya tuan, yaitu dinasabkan kepada tuannya budak tadi, ya, bin tuan budak tadi, sehingga al-amah ini, budak perempuan ini juga menjadi budaknya, jadi anaknya sendiri, ya, walaupun nanti setelah tuannya meninggal, baru budak perempuan ini bisa merdeka. Baik, di sini bisa menjadi ada yang menafsirkan lain, yaitu seorang anak yang memperbudak ibunya sendiri. Wallahu a'lam. Kalau melihat tafsiran pertama tadi, sudah terjadi di zaman-zaman dahulu, bahkan di awal-awal Islam, ketika perbudakan masih banyak, kemudian juga ketika banyak futuhat, yaitu perluasan wilayah Islam dakwah, dan akhirnya banyak peperangan. Dan bisa jadi ke depan akan terjadi lagi peperangan, ya. Dan di menjelang akhir zaman ada peperangan, dan peperangan itu ya antar kaum muslim dan orang-orang kufar. Di sana akan banyak perempuan-perempuan dan anak kecil atau orang tua yang tidak ikut perang, sehingga mereka sendirian di rumah, nggak ada yang rawat karena suami mereka atau anak laki-laki mereka atau ayah mereka meninggal dalam peperangan. Nah, di sini ya mestinya dari kalangan kafir, ya, maka kaum muslimin boleh mengambil mereka sebagai budak, merawatnya, ya, memberikan mereka makan dan memberikan tempat. Dan ketika memiliki budak 10, maka baginya dia boleh menggauli semuanya. Ketika itu semua menjadi lahir, menjadi anak, maka semakin banyak anak yang menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Nah, ini tersirat kondisinya bisa menunjukkan kebaikan, bisa menunjukkan keburukan sesuai tafsiran ulama tadi. Kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda berikutnya adalah engkau mendapati atau melihat al-hufata, orang-orang miskin, al-urata, bahkan mereka telanjang kaki, enggak punya sendal, al-alata ri'a asya'i, ya. Orang yang hufata miskin yang tidak punya sendal,
Ri'a asyai, mereka adalah penggembala kambing. Justru yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kita lihat di sini, orang-orang yang disifati seperti penggembala kambing adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran kota atau orang-orang badui di gurun, ya. Dan biasanya mereka hidupnya sederhana, berjalan begitu saja, memikirkan ternak dan keluarganya, tidak pernah berpikir di bagaimana bangunan yang mereka miliki besar dan tinggi atau kemewahan. Tidak. Mereka hanya membuat ternak saja. Bahkan bisa jadi rumah-rumah mereka rumah semi permanen. Ya. Yang penting bisa ditinggali. Kadang mereka berpindah-pindah, menyesuaikan tempat di mana ternak mereka bisa mendapatkan makanan. Tidak ada pikiran untuk berlomba-lomba. Biasanya yang berpikir punya bangunan yang tinggi-tinggi, ya, kemewahan-kemewahan itu orang perkotaan. Tapi di sini digambarkan adalah seorang pengembala. Tetapi yang anehnya, mereka-mereka ini justru yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Yatatawaluna fil bunyan. Menunjukkan kemakmuran sudah merata, atau orang-orang yang dulunya di pinggiran, ya, sudah terbawa kondisi sehingga mengenal kekayaan duniawi. Di sini ada hukum tersendiri, ada larangan untuk berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, ya. Kemudian akan tetapi tanda lain adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan ada yang menafsirkan dengan perkataan Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau menjawab, mereka ini adalah orang-orang Arab. Kita dapati sekarang orang Arab yang dari Uni Emirat Dubai yang dulunya adalah penggembala unta dan penggembala kambing, kita dapati sekarang mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya, ada menara-menara mereka yang tingginya bisa 1 kilo, ya. Ada Burj Khalifah dan sebagainya. Itu yang menunjukkan tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sudah berwujud, dan memang yaumul qiyamah sudah dekat. Qala, ya, yang meriwayatkan yaitu Umar bin Khattab berkata, "Tsumma talaqa", kemudian orang yang malaikat yang berwujud berubah wujud jadi manusia tadi pergi meninggalkan majelis, ya. Setelah itu falabithtu maliyan, dan saya lewati beberapa waktu, disebutkan di sini 3 hari, ya, selang 3 hari. Tsumma qala li ya Umar atadri man sa'il, kemudian setelah 3 hari beliau Rasulullah SAW bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya kemarin? Ini ada pelajaran tersendiri bagi kita, ikhwati fillah, ya. Tidak semua pertanyaan kita tanyakan kepada guru kita atau ahli ilmu. Tidak, sekali lagi, tidak semua pertanyaan kita tanyakan kepada guru kita atau ahli ilmu. Kita harus memilih-milih. Apabila kita bertanya, maka pilihlah pertanyaan yang penting, yang bermanfaat untuk akhirat kita. Jangan semuanya ditanya atau ngobrol hal-hal yang tidak berguna kepada guru-guru kita, ya. Ini yang masih sering saya dapati ketika ada undangan ustadz kita datang, ustadz besar kita datang, ahli ilmu datang, ketika di waktu selang, waktu senggang, di luar waktu kajian, ya, ikhwan, panitia justru ngobrol ke sana kemari, satupun pertanyaannya hanya 10% pertanyaan yang mengandung ilmu, kebanyakan tentang basa-basi. Ini tidak bagus. Lihatlah di sini, mungkin kalau kita di posisi, ya, ini perumpamaan saja, kalau kita di posisi Umar saat itu, lihat orang asing aneh, ya, dari orang dekat gak kenal, tapi orang jauh kok perawakannya bersih, rapi, ya, pasti setelah kejadian kemudian bertanya, dia membenarkan. Dia yang tanya, dia membenarkan. Pasti kalau kita di posisi itu,
ketika kejadian selesai kita akan menyerang ya, memberikan pertanyaan dalam jumlah banyak kepada Rasulullah. Siapa orang tadi? Kok bisa tanya gini? Kok bisa gini? Itu adalah kebiasaan kita. Lihat Umar. Beliau yang penting mendapatkan faidah dan tidak mengganggu Rasulullah SAW lewat 3 hari. Ini menunjukkan saat itu yang di majelis beliau adalah orang-orang besar, sahabat-sahabat besar. Karena pernah ada kejadian, ya, beliau alaihissalatu wassalam murka karena beberapa sahabat bertanya banyak hal, ya, yang tidak ada manfaatnya, sehingga beliau alaihissalatu wassalam merasa tidak nyaman. Dan beliau ketika merasa tidak nyaman, tidak suka, itu tidak tampak karena beliau adalah orang yang bisa menahan amarah. Kalau beliau marah paling cuma kelihatan muka merah dan nggak pernah membentak dan bersifat kasar. Itulah luar biasanya akhlak beliau alaihissalatu wassalam. Dan pernah saat itu banyak yang bertanya, beliau merasa tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut. Beliau hanya mengatakan saluni ma syi'tum. Silakan bertanya apapun kepada saya. Silakan bertanya apapun kepada saya. Kemudian ada orang berdiri, ya Rasulullah, man abi? Wahai Rasulullah, siapakah ayahku? Abu Hudzaifah. Ada yang bertanya lagi, ya Rasulullah, man abi? Ya Rasulullah, man abi? Siapa bapakku ya Rasulullah? Siapa bapak Rasulullah? Rasulullah menyebutkan satu persatu. Ini pertanyaan gak ada manfaatnya. Dan yang paling peka saat melihat seperti kondisi seperti itu adalah Umar bin Khattab. Segera duduk di hadapan Rasulullah, seraya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Ini Umar tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, sehingga Umar bersyahadat. Ya, Umar yang menyaksikan itu ikut merasa bersalah, kemudian bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Ini luar biasa adabnya Umar bin Khattab. Termasuk dalam saat ini, Umar tidak mencerca beliau dengan pertanyaan. Justru setelah 3 hari, Rasulullah SAW yang memulai bertanya, ada dari manis sa'il ya Umar? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Qultu, ya Umar berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Rasulullah berkata, fa innahu Jibril. Dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian, tujuannya adalah mengajarkan ilmu kepada kalian. Nah, di sini berarti boleh ya kita tahu sebuah perkara, ilmu, paham, kemudian melihat orang sekitar kita nggak paham, ya, kemudian kita bertanya kepada ustadz untuk tujuannya adalah orang sekitar kita biar paham, bukan kita yang seronok ngajarin orang-orang, bukan. Nah, ini kadang kita itu gimana ya? Ada sebuah halaqah, ada beberapa orang, ada ustadz di sana, ada ustadz besar di sana. Kemudian ada orang bertanya, kita yang mengajarkan sok tahu. Atau kadang di media sosial, di Facebooknya, di akunnya seorang ustadz, kemudian ada yang tidak setuju dengan kalimatnya ustadz, bertanya, kita yang sok jagoan membela ustadz ikut menjawab. Ini enggak sopan. Harusnya kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam atau biarkan ustadz yang menjawab. Dan di sini malaikat Jibril atakum yu'allimukum dinakum, kecuali kalau kita memang niatnya mengajarkan orang lain dengan cara bertanya kepada ustadznya. Contoh kita dalam sebuah majelis, misalnya banyak orang yang merokok gitu. Banyak yang masih merokok. Kita bertanya kepada ustadz, bagaimana sih hukum merokok itu? Kok saya dengar ada beda pendapat gitu. Pertanyaan pancingan, sebenarnya dia sudah tahu hukum rokok haram, dan biarkan ustadz yang punya ilmunya, yang punya paham bijak dalam menyampaikan, yang menyampaikannya. Atau di lingkungan banyak pegawai bank atau orang-orang yang masih kredit riba, kemudian kita saya kan kalau saya butuh kendaraan, sedangkan saya belum punya uang cash, bolehkah saya ke leasing ya? Itu pertanyaan pancingan. Sebenarnya kita tahu dah bahwa itu nggak boleh. Tujuannya adalah orang sekitar kita biar ikut mendapatkan manfaat. Ini boleh, ya. Sekali lagi ada adab yang luar biasa yang bisa kita ambil di sini. Kita tidak banyak pertanyaan kepada ustaz, berguru kita. Kedua,
kita tidak sok menjadi orang yang sok jagoan, pendekar sehingga menjawab pertanyaan orang-orang umum, ya. Biarkan kita serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada ahlinya. Barakallahu fikum. Ini kita selesai pada hadis kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan meluruskan langkah kita dan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang saleh. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.